Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Fitradia dengan NIM G00230334. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi anatomi mengenai neuroanatomi. Nah, jadi pada kasus itu kemungkinan bang Sapo menderita Parkinson disease. Jadi Parkinson disease itu merupakan gangguan neurologis degeneratif yang mempengaruhi sistem saraf pusat, terutama dia mengganggu gerakan motorik. Penyakit itu disebabkan oleh kerusakan pada neuron yang menghasilkan dopamin, yaitu di substansia nigra, suatu area yang ada di otak tengah, dan kekurangan dopamin ini bakalan mengakibatkan gangguan dalam pengendalian gerakan tubuh. Jadi dopamin ini tuh merupakan neurotransmitter yang bekerjanya tuh secara inhibitorik, dan biasanya tuh kalau dia bekerja bakalan mengurangi aktivitas neuron dan menekan pelepasan dari neurotransmitter. Terus gejala utama dari Parkinson ini antara lain itu tremor. Jadi tremornya itu involunteer, yaitu gerakan yang sering terjadi pada tangan, kaki, atau wajah saat penderita itu sedang istirahat. Yang kedua itu ada bradykinesia. Jadi bradykinesia itu adalah gerakan yang lambat dan kurang kemampuan untuk memulai gerakan gitu. Terus ada rigiditas, itu kelakuan pada otot-otot tubuh yang menyebabkan rasa nyeri pada penderita Parkinson. Terus penderita Parkinson juga memiliki gejala seperti ketidakstabilan postural, di mana sulit dalam menjaga keseimbangan dan koordinasi yang dapat menyebabkan penderitanya tuh sering jatuh gitu. Nah, selain gejala motorik, sindrom Parkinson ini juga bisa menyebabkan gejala yang dapat mengganggu mental dari penderita, yaitu kayak gangguan tidur, depresi, dan kognitif. Lalu selanjutnya itu dari anatomi organ yang terganggu itu adalah ganglia basalis dan substansia nigra. Yang pertama itu ganglia basalis. Jadi ganglia basalis atau nuklei basalis itu merupakan kelompok substansia grisea atau nukleus yang letaknya itu ada di central hemispherium cerebri atau di antara talamus dengan substansia alba di hemispherium cerebri, tersusun atas nukleus caudatus. Lalu ada nukleus lentiformis sama korpus dari nukleus amygdaloidum, dan ada claustrum. Ini bentuknya kalau lebih jelas itu seperti ini. Jadi tadi nukleus caudatus itu bentuknya lengkung dengan kaput di ujung anterior dan bakalan mengecil di posterior sebagai kauda. Kaput nukleus caudatus ini bakalan melanjutkan ke putamen, dan kauda nukleus dari caudatus ini berakhir di kompleks amygdaloidum. Terus selanjutnya ada nukleus lentiformis. Nukleus lentiformis ini ada dua bagian, yaitu putamen yang bagian lateral sama yang medial itu globus pallidus. Dia bakalan dipisahkan oleh lamina medularis externa. Terus ada korpus nukleus amygdaloidum. Dia bakalan berhubungan dengan sistem limbik dan berhubungan erat dengan uncus pada gyrus hipokampi. Yang terakhir itu ada claustrum. Dia letaknya ada di lamina grisea dan di antara putamen sama insula. Itu untuk yang ganglia basalis. Selanjutnya substansia nigra. Jadi substansia nigra itu nukleus motorik yang besar dan ada di antara tegmentum sama crus cerebri. Jadi ini tegmentum, crus cerebri. Jadi tengah-tengahnya itu ada substansia nigra. Warnanya tuh hitam atau gelap karena pigmen melanin yang terkandung di dalam badan sel saraf tersebut. Jadi substansia nigra itu komponen yang salah satu yang paling penting pada sistem motorik ekstrapiramidal dan memiliki hubungan dengan yang tadi, yaitu ganglia basalis. Nah, substansia nigra ini ada dua pars, yaitu pars compacta sama pars yang reticularis. Di substansia nigra ini bakalan terbagi menjadi dua pars, yaitu pars compacta sama pars yang reticularis. Kalau yang compacta, dia ini terdiri dari neuron berpigmen neuromelanin dan merupakan hasil sampingan dari pembuatan dopamin. Terus kalau pars reticularis itu letaknya ada di sebelah ventral dari pars compacta dan isinya itu neuron yang tidak berpigmen. Nah, lalu selanjutnya itu anatomi dari pons, medula oblongata, dan cerebellum. Yang pertama pons. Pons itu punya dua part, yaitu pars basilaris sama pars
tegmentalis. Kalau yang pars basilaris pontis dia itu ada sulcus basilaris pontisnya. Terus pada sulcus bulbopontinus itu terjadi tempat keluarnya nervus 5 atau trigeminus, abdusen, facialis, dan vestibulococlear. Terus kalau pars tegmentalis pontis itu terdapat sulcus medianis posterior dan colliculus facialis. Terus terdapat stria medullaris juga dan sulcus limitans. Nah, terus di pons sama medula oblongata itu tuh merupakan tempat keluarnya nervus cranialis. Yang trigeminus itu di brachium pontis, sedangkan abdusen itu ada di sulcus bulbopontinus, dan yang facialis itu di angulus cerebellopontinus. Kalau yang vestibulococlearis itu di angulus cerebellopontinus, dan glossopharyngeal itu ada di sulcus posterolaterales bersama dengan nervus vagus dan accessorius. Nah, terus kalau yang hipoglossus itu dia di sulcus anterolateralis. Nah, ini untuk medula oblongata. Ini tadi juga dari tempat keluar dari nervus 9, 10, 11, 12 yang sudah disebutkan tadi. Terus untuk cerebellum. Di cerebellum ini terdiri dari beberapa lobus, antara lain tuh lobus anterior, lobus posterior, lobus floculonodularis, lalu lingula, dan ada beberapa bagian. Yang pertama arsi cerebellum. Arsi cerebellum itu tuh ada di lobus floculonodularis sama lingula yang mengandung nucleus fastigius. Fungsinya itu untuk keseimbangan. Terus ada paleocerebellum. Paleocerebellum ini dia ada di lobus anterior. Fungsinya tuh untuk tonus otot. Jadi dia ada nucleus emboliformisnya sama nucleus globosus. Terus ada neurocerebellum. Nah, neurocerebellum ini ada di lobus posterior dan dia tuh ada nucleus dentatus. Jadi untuk gerakan terampil sama koordinasi. Tuh. Terus ini untuk bagian dari cerebellum bagian dalamnya tuh terdapat substansia grisea dan substansia alba yang berbentuk seperti pohon, namanya tuh arbor vitae. Sekian, terima kasih.